Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan secara detail atau terperinci mengenai pengendalian internal atas penerimaan kas. Sebagian besar penerimaan kas perusahaan tentu saja berasal dari hasil kegiatan normal bisnisnya, yaitu melalui penjualan tunai baik untuk perusahaan dagang maupun perusahaan jasa, ataupun sebagai hasil penagihan piutang usaha dari pelanggan dalam hal penjualan kredit. Sedangkan penerimaan uang kas lainnya timbul dari kegiatan non-operasional perusahaan. Contoh sumber penerimaan kas lainnya ini adalah berasal dari pendapatan bunga, pendapatan sewa, dividen, setoran oleh pemilik, hasil pinjaman dari bank, hasil penjualan aset tetap yang tidak terpakai atau yang sudah rusak, hasil penerbitan dan penjualan saham, hasil penerbitan obligasi, dan lain sebagainya. Mengingat uang kas merupakan aset yang paling lancar dibandingkan dengan aset lainnya, maka untuk mengamankan penerimaan uang kas ini diperlukan sebuah sistem pengendalian internal yang sangat baik dan ekstra hati-hati. Secara garis besar, berikut adalah beberapa penerapan prinsip pengendalian internal atas penerimaan uang kas. Yang pertama, hanya karyawan tertentu saja yang secara khusus ditugaskan untuk menangani penerimaan uang kas. Yang kedua, harus adanya pemisahan tugas atau yang dikenal dengan istilah segregation of duty antara individu yang menerima kas, mencatat atau membukukan penerimaan kas, dan yang menyimpan kas. Yang ketiga, prinsip pengendalian yang ketiga atas penerimaan kas adalah bahwa setiap transaksi penerimaan kas haruslah didukung oleh dokumen sebagai bukti transaksi. Contohnya adalah seperti slip berita pembayaran atau pengiriman uang atau yang dikenal dengan istilah remittance advice dalam kasus penerimaan uang lewat pos atau mail receipt, kemudian STRUK atau cash register records dalam kasus penerimaan uang lewat counter penjualan atau counter receipts, dan salinan bukti setor uang tunai ke bank atau yang dikenal dengan istilah deposit slips. Seluruh uang kas harian yang diterima perusahaan dipegang oleh departemen kasir. Dalam hal ini tentu saja adalah kepala kasir. Salinan lembar pertama dari ringkasan total penerimaan kas harian yang telah disiapkan oleh departemen kasir diserahkan ke departemen akuntansi. Untuk selanjutnya, oleh bagian akuntansi akan dipergunakan sebagai dasar pencatatan transaksi ke dalam jurnal. Tentu saja, dalam hal ini setelah melewati proses analisis transaksi dan identifikasi akun. Lalu akan dibuatkan buku besar dan seterusnya sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada dalam siklus akuntansi. Sedangkan salinan lembar kedua dari ringkasan total penerimaan kas harian tadi yang telah disiapkan oleh departemen kasir akan diserahkan ke bagian keuangan. Dokumen asli
yang memuat ringkasan total penerimaan kas harian itu sendiri tetap akan disimpan di Departemen Kasir. Prinsip pengendalian internal yang keempat atas penerimaan kas adalah bahwa uang kas, hasil penerimaan penjualan harian, atau hasil penagihan piutang usaha dari pelanggan haruslah disetor ke bank setiap hari oleh Departemen Kasir. Dalam hal ini, Departemen Kasir atau Kepala Kasir akan mengisi formulir setoran bank dan kemudian menyetorkan uang kas tadi ke bank. Salinan bukti setor bank ini lalu akan diserahkan oleh Departemen Kasir ke bagian keuangan. Jika uang kas hasil penerimaan penjualan harian atau hasil penagihan piutang tersebut tidak sempat disetor ke bank, maka simpanlah uang kas tadi dalam safe deposit box. Dan hanya satu orang tertentu saja yang ditunjuk atau memiliki kode akses untuk membukanya. Hal ini tentu saja dilakukan untuk menghindari sikap saling menuduh atau memudahkan pertanggungjawaban langsung apabila terjadi kehilangan atas uang kas tersebut. Yang kelima, dilakukannya pengecekan independen atau verifikasi internal. Misalnya saja, dalam kasus penerimaan uang lewat konter penjualan, di mana biasanya supervisor akan memverifikasi atau mengecek kebenaran atas jumlah penerimaan kas harian yang telah dihasilkan oleh operator mesin register kas dengan cara mencocokkan antara total catatan register kas dengan total fisik uang kas aktual. Sedangkan bagian keuangan juga akan memverifikasi atau mengecek kebenaran atas jumlah penerimaan uang kas harian ini dengan cara membandingkan antara salinan lembar kedua dari ringkasan total penerimaan kas harian dengan salinan bukti setor bank. Prinsip yang keenam adalah mengikat karyawan yang menangani penerimaan kas dengan uang pertanggungan. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai bagaimana pengendalian atas penerimaan uang kas lewat pos. Dalam hal ini, uang diterima lewat kiriman pos ketika pelanggan membayar tagihan mereka. Kas di sini biasanya dalam bentuk cek atau money order. Cek akan diterima oleh perusahaan bersamaan dengan slip berita pembayaran atau slip berita pengiriman uang atau yang dikenal dengan istilah remittance advice. Slip ini biasanya merupakan bagian dari faktur tagihan yang telah dikirimkan pertama kali ke pelanggan pada waktu terjadinya penjualan, yang kemudian dikembalikan lagi oleh pelanggan yang bersangkutan bersamaan dengan pembayarannya. Slip ini berisi keterangan pembayaran yang memuat mengenai tanggal penerbitan atau pembayaran cek, nomor tagihan, serta jumlah tagihan bersih setelah dikurangi dengan potongan-potongan atau penyesuaian atau pengurangan harga. Karyawan yang membuka kiriman uang lewat pos ini seharusnya pertama kali
mencocokkan antara jumlah kas yang diterima dengan jumlah yang tertera dalam slip berita pembayaran. Sama seperti halnya dengan cash register record, remittance advice ini berfungsi sebagai catatan penerimaan kas pertama kalinya dan juga untuk memastikan ketepatan pembukuan dalam rekening pelanggan yang bersangkutan. Karyawan yang membuka kiriman uang kas lewat pos ini lalu akan memberikan stempel hanya untuk disetorkan atau yang dikenal dengan istilah for deposit only pada cek yang diterimanya. Hal ini dilakukan untuk menutup kemungkinan bahwa cek akan dipakai untuk kepentingan pribadi. Bank tidak akan memberikan kas atas cek yang telah diberi stempel ini, melainkan akan diperhitungkan langsung secara otomatis sebagai setoran ke rekening bank perusahaan. Karyawan yang membuka kiriman uang kas lewat pos tadi juga akan menyiapkan sebuah list atau daftar yang berisi cek yang diterima setiap hari. Daftar ini menunjukkan nama pengirim atau pembuat cek, tujuan pembayaran, beserta jumlahnya. Seluruh cek yang diterima akan diserahkan ke departemen kasir. Berikut remittance advice dan daftar cek. Kepala kasir berdasarkan cek yang diterima, berikut slip berita pembayaran dan daftar cek akan mengisi formulir setoran bank dan membuat ringkasan total penerimaan kas harian atau yang dikenal dengan istilah daily cash summary. Salinan lembar pertama dari ringkasan total penerimaan kas harian ini akan diteruskan oleh kepala kasir ke departemen akuntansi sebagai dasar pencatatan atas transaksi penerimaan uang lewat pos. Bukti setor departemen kasir ke bank yang berupa salinan deposit slip dan salinan lembar kedua dari ringkasan total penerimaan kas harian akan diserahkan ke bagian keuangan. Lalu, bagian keuangan akan membandingkan antara salinan dari ringkasan total penerimaan kas harian yang memuat penerimaan uang lewat pos dengan salinan bukti setor bank. Atau, bagian keuangan dapat juga membandingkan antara salinan daftar cek yang dibuat oleh karyawan penerima cek dengan salinan bukti setor bank. Pada akhirnya, bagian keuangan akan memfotokopi salinan bukti setor bank tadi untuk selanjutnya diserahkan ke bagian akuntansi. Itu adalah penjelasan mengenai pengendalian atas penerimaan uang kas lewat pos. Sekarang kita akan lihat bagaimana pengendalian atas penerimaan uang kas lewat counter penjualan. Hampir dapat dipastikan bahwa kita semua pasti pernah atau bahkan telah puluhan kali pergi berbelanja ke hypermarket atau supermarket, minimarket, department store, retail store, atau bahkan fast food restoran seperti Carrefour, Superindo,
Giant, Hero, Alfamart, Indomaret, toko buku Gramedia, McDonald's, Wendy's, dan lain-lainnya. Cobalah perhatikan pada saat kita hendak mulai membayar belanjaan yang kita beli atau yang kita pesan, operator mesin register kas atau klerek akan menghitung jumlah keseluruhan nilai barang yang kita beli atau yang kita pesan dengan cara memasukkan atau menginput satu persatu setiap item belanjaan. Lalu, nilai setiap item belanjaan tersebut akan secara otomatis muncul di layar monitor mesin register kas beserta jumlah totalnya yang harus dibayar. Kemudian, pembeli akan membayar jumlah keseluruhan nilai belanjaan tersebut berdasarkan struk yang telah dicetak dari mesin register kas. Dalam beberapa kasus, seperti konter-konter penjualan yang ada di Carrefour, Superindo, Hero, dan supermarket sejenis lainnya, klerek atau operator mesin register kas bahkan akan mengidentifikasi kode barang atau barcode melalui mesin scanner yang kemudian secara otomatis akan memunculkan nama jenis barang belanjaan beserta harganya dalam layar monitor. Pada saat pembeli melakukan pembayaran, sebaiknya pembeli jangan lupa untuk memeriksa kembali secara cermat setiap jumlah barang yang dibeli atau yang dipesan dengan cara membandingkan antara data yang terekam dalam struk dengan fisik barang belanjaan. Apakah itu jenis barangnya, kuantitas, bahkan termasuk juga kita perlu cek harganya. Data belanjaan yang telah terekam dalam mesin register kas dan dicetak dalam bentuk struk ini berguna sebagai alat kontrol yang menjamin bahwa belanjaan kita telah dibebankan dengan benar, atau dengan kata lain untuk memastikan keakuratan nilai belanjaan. Hal ini tentu saja sangat bermanfaat untuk menghindari terjadinya kekeliruan, baik kesalahan yang tidak disengaja maupun kecurangan yang disengaja oleh karyawan operator mesin register kas. Pada awal shift, biasanya supervisor akan memberikan modal atau dana kas awal kepada setiap operator register kas untuk uang kembalian atau yang dikenal dengan istilah Cheng Fund. Dana untuk uang kembalian ini atau Cheng Fund akan tersedia dalam laci masing-masing klerek atau operator mesin register kas. Nanti pada setiap akhir shift, setiap operator register kas akan mempertanggungjawabkan uang kembalian tersebut ditambah dengan uang kas yang telah dihasilkan lewat penjualan dalam konternya. Pada umumnya, pihak perusahaan tidak akan mentolerir kekurangan yang terjadi dalam penghitungan fisik atas jumlah uang kas yang harus ada di akhir shift tugas karyawan klereknya, kecuali jika kekurangan tersebut memang dikarenakan sistem pembulatan ke bawah yang diterapkan oleh perusahaan. Hal ini berarti bahwa kekurangan yang terjadi di luar sistem perusahaan
akan menjadi tanggungan karyawan yang bersangkutan. Setelah uang kas diperiksa dan dihitung oleh supervisor akan mencatatnya ke dalam sebuah laporan perhitungan kas atau cash count sheets dalam bentuk memo. Memo ini akan diparaf baik oleh klerek yang bersangkutan maupun oleh supervisornya. Memo yang telah diparaf ini dan catatan register kas dari masing-masing klerek berikut uang kasnya kemudian akan diserahkan ke departemen kasir atau kepala kasir. Selanjutnya, kepala kasir berdasarkan uang kas yang diterima dari supervisor berikut catatan register kas dan laporan perhitungan kas akan mengisi formulir setoran bank dan membuat ringkasan total penerimaan kas harian. Salinan lembar pertama dari ringkasan total penerimaan kas harian ini akan diteruskan oleh kepala kasir ke departemen akuntansi sebagai dasar pencatatan atas transaksi penjualan harian. Bukti setor departemen kasir ke bank yang berupa salinan deposit slip dan salinan lembar kedua dari ringkasan total penerimaan kas harian akan diserahkan ke bagian keuangan. Bagian keuangan lalu akan membandingkan antara salinan dari ringkasan total penerimaan kas harian ini dengan salinan bukti setor bank, atau bagian keuangan dapat juga membandingkan antara salinan laporan perhitungan kas yang dibuat oleh supervisor dengan salinan bukti setor bank. Kemudian pada akhirnya bagian keuangan akan memfotokopi salinan bukti setor bank tadi untuk selanjutnya diserahkan ke bagian akuntansi. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai pengendalian internal atas penerimaan kas. Semoga bermanfaat.